Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema cara membangun kepercayaan diri. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, makanya saya menjadi bagian daripada tugas saya, yaitu membangun percaya diri. Ini satu bagian daripada kajian-kajian kita. Kita sudah pernah menyampaikan reprogramming supaya kita ini percaya diri kan gitu, self confident. Dan hari ini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat saja, nasihat. Tapi ini nanti jangan diceritakan ini sumbernya dari siapa, ya nggak usah, karena nanti kalau ternyata ini yang mengatakan ini Thomas Edison, dibuang, dikanggo, kafir. Ya, karena beli nganggo sorban. Kata Thomas Edison, ini nasihat-nasihat aja nih. Udah, nganggo bahasa Arab dah, yakin supaya surganya Fadilatu Syekh Thomas. Bismillahirrahmanirrahim. La yumkinu liwaraqati imtihan sakhifah an tuhaddida mustaqbali. Tidak mungkin selembar kertas ujian yang gak ada harganya bisa menentukan masa depanku. Tidak mungkin selembar kertas ujian yang tidak ada nilainya itu bisa menentukan masa depanku. Tanamkan keyakinanmu, bukan pada selembar, pada keinginanmu yang kuat, cita-citamu. Tapi begitu Thomas Edison, wow, kafir, nggak dipakai, jangan dong. Pakai sini, masalah aja ya. Tapi jangan Edison. La yumkinu libarakati imtihanin sakhifatin. Liwaraqati imtihanin sakhifatin an tuhaddida mustaqbali. La yumkinu liwaraqati imtihanin sakhifatin an tuhaddida mustaqbali. Tidak mungkin selembar kertas yang tak ada gunanya ini dapat menentukan masa depanku. Aku yang menentukan, bukan selembar kertas ini. Suatu ketika ada seorang besar, termasuk miliarder di Amerika. Dia di sekolahnya paling goblok. Teman-teman sekelasnya berlomba ranking 1, nilai paling tinggi. Dia nilainya paling bawah. Tapi saya tidak kecewa. Teman-teman saya lulus excellent, sempurna, cum laude ya. Saya nilainya pas-pasan, padu asal, lulus saja. Saya bersyukur pertama. Yang kedua juga saya bersyukur teman-teman saya yang cerdas-cerdas itu sekarang sudah pada bekerja di perusahaan saya. Ngerti maksudnya? Mencampur maksudnya. Jadi keberhasilan di sekolah, ranking sama sekali tidak memastikan masa depan kamu kok. Banyak orang yang sukses tidak melalui tanpa sarjana,
Semua orang, bahkan inovator-inovator itu tidak berapa pun. Dan rata-rata banyak orang yang dipecat dari sekolahnya kok. Oke, percaya diri. ini nasihat untuk membangun kamu. Ya, perlu nggak nasihat begini nih? Supaya bangkit gitu. Tapi kalau Anda bisa mendistribusikan sumber-sumber agama, Quran, hadis, mangga silakan bergabung kan gitu ya. Iya dong. Ini semua umat Islam meyakini pepatah untur ila maqala wala tantur ila man. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat apa yang, jangan melihat siapa yang mengatakan. Saya pernah mengatakan begini. Kata siapa? Kata Bunda Teresa, najis beliau. Ya kenapa? Kenapa tidak membuka diri? Kenapa? Kita kan sempurna. Itu jadi ada gangguan. Ya Putri ini mah. Ya terbuka aja lah. Siapapun nggak ada urusan sama. Seperti itulah kira-kira. Buktikan balas dendammu itu dengan keberhasilanmu. Oke? Dan bunuhlah dengan tutup mulutmu. Ya, buktikan dendammu dengan keberhasilanmu. Bunuhlah dengan tutup mulutmu. Hukumlah dengan tidak perlu hadir kamu. Bunuhlah dengan keabsenanmu. Hukumlah dengan ketiadaanmu. Paham? Dan raihlah keberhasilan dengan senyumanmu. Masih kurang lagi. Apa aja? Ulangi tadi. Buktikan dendammu dengan keberhasilan dan kesuksesanmu. Bunuhlah dengan tutup mulutmu. Hukumlah dengan ketiadaanmu. Raihlah kemenangan dengan senyum. Hebat. Ini perlu dibangkitkan semangat ini, biar jangan melempem aja. Kalau ditanya siapa yang ngomong, nggak tahu, kata Buya gitu aja lah. Itu kalau sebetulnya untuk memulai suatu perjalanan. Ketika engkau sudah mengambil keputusan untuk melalui perjalanan, baru kamu melihat jalan. Setelah kamu keputusan untuk melalui perjalanan, baru kamu melihat dermaga. Nembe kedeleng dermaganya kan. Baru mukir jalannya kemana. Ya, baru Anda membaca jalan. Ketika Anda memutuskan untuk melalui perjalanan, sejak itu Anda mulai membaca peta perjalanan. Terus kon balah.
membaca map Google ya, baru ketika kamu mau bepergian baru membaca map Google gitu aja deh. Jadi kalau kita belum keputusan ya apa tidak akan pernah punya. Iya, jadi kapan kita mulai mikir? Ketika harus memutuskan mulai. Jadi yang penting itu akhirnya Pak memulai persoalannya. Ya. Apa? Mirip tidak dengan ayat itu. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mirip tidak maksudnya itu. Ada kemiripan nggak? Ya, cerdas juga nih. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari aku pasti akan keperlihatkan jalan-jalan itu. Betul, sip. Nah, iya. Ya kadang-kadang kejenusannya keluar juga nih. Ya silakan berpartisipasi kalau Anda bukan yang samakan gitu, supaya kita juga merasa bangga. Islam juga lebih dulu kok gitu ya. Kayak lumayan ngebodosin apa. Ini perlu tiap malam begini biar semangat itu. Untuk memulai sesuatu apapun tentu tidak akan mudah. Bahkan justru di situ yang paling sulit. Ya. Memulai itu tidak mudah. Justru di situ yang paling sulit. Mulai. Kenapa? Karena kita harus melawan kegampangan ini. Kegampangan. Saya tidak menyalahkan kalau Anda sifatnya memperhitungkan, nggak apa-apa ya, agak lambat memulainya, tapi bukan karena kebimbangan, tapi karena memperhitungkan. Artinya mempersiapkan langkah-langkah antisipasi. Kalau terjadi ini, bagaimana menyelesaikannya? Kalau terjadi ini, bagaimana menyelesaikannya? Itu nggak apa-apa. Iya. Tidak ada masalah. Selanjutnya kita mesti berjalan. Kita mesti berjalan. Menuju ke arah sumber-sumber yang menakutkan kita. Paham? Kita jemput gitu. Apa yang mau takut itu ya? Kita jemput. Kita harus berjalan menuju ke arah sumber ketakutan kita. Ya. Kalau kamu lihat ada apa namanya, yang biasa banyak kuntilanak, apa namanya, puleta, waru doyong. Kalau kamu setiap doyong sekalian sana ke tempat ketakutanmu itu. Sisan giongan yang kono sirane. Iya. Ayo. Ya begitu harusnya. Jadi kita harus menantang ya, jangan takut, menantang. Iya. Ternyata setelah itu nggak ada kuntilanak, nggak ada apa kok. Jadi sungguhnya ketakutan yang mencekam pikiranmu itu hanya angan-anganmu aja.
silakan buktikan. Jadi saya lagi perantang printing beli buku gini kan. Makanya pantang dalam pendidikan tuh menakut-nakuti itu. Iya, stimulasi bukan dengan menakut-nakuti. Ini guru matematika ngomong sama muridnya, matematika ilmu yang paling sulit, ya goblok gurunya. Tapi kalau di pesantren mah ilmu nahwu tuh angel, si pripit mah nih. Murid mau belajar ilmu nahwu dibilang ilmu yang paling sulit, ya ngaco. Ya pandai akhirnya beri paham-paham. Iya, jangan kita gampang. Dokter juga sama, ada pasien tuh, mana Pak? Sakitnya parah, lihat kecil Bu. Semua penyakit ada obatnya. Udah, ini obatnya. Padahal dokter benar mati bocah. Iya, bahkan justru begitu diberi harapan hidup, malah terjadi ketahanan tubuhnya semakin berkembang. Nah itu persoalannya. Jadi sugesti itu separuh obat loh. Ya, separuh kesembuhan, bukan apa? Sudah 50% sembuh. Ya saya aja sering datang sini, banyak tamu datang. Baru ngomongnya aja, pakai sudah sembuh 50%. Ya syukurlah. Ya kenapa? Karena saya yakin. Ya udah. Akhirnya tergabahnya pantas-pantas bahkan. Iya, itu. Selanjutnya ini Shakespeare ya. Kata Shakespeare, biarlah kamu menjadi kamu, mau diterima mau enggak, mau diterima mau tidak ada urusan. Jadilah kamu sebagai kamu, diterima dan tidak ada urusan. Oke? Inilah aku seperti ini. Mau terima silakan, nggak udah. Non? Ya ini lagi membangun percaya diri. Ini semuanya adalah tujuan lagi membangun percaya diri. Bukan lagi apa? bukan menganalisa bahasa, bukan lagi membangun percaya diri. Gitu. Jadi ya kamu jangan kecil hati ya. Inilah aku. Terima silakan, nggak udah silakan. Iya. Ya. Ngelamar, jangan ragu-ragu, datang aja. Saya ngelamar, diterima mangga, beli papa. Semua orang maksa. Ya. Saya juga nggak pernah maksa kok. Saya ngelamar aja. Yakin mami, ulama ngelamar, orang maksa kan ke, diterima ya syukur, beli pripeng saran ya orang. Maksa beli, orang diterima ya terima kasih, kalau enggak ya bagaimana caranya? Nggak maksa kok enggak. Bukan orang. Begitu kamu datang tidak punya self confident, membuat orang jadi ragu sama kamu nih. Percaya nggak meyakinkan gitu. Gimana Pak? Nggak meyakinkan. Ya itu. Kalau kamunya menghadap orang hatinya gampang, dia nggak ada apa-apanya. Paham nih? Ya, jadinya kalau dari perempuan jangan gampang. Harus belajar sama Kang Sarip. Saya mah kandang ayamnya 7 tingkat. Kandang ayamnya 7 tingkat. Nah iya. Itu kan perlu dicatat bahwa apalagi perempuan yang perempuan kan mencari suami kan yang bisa melindungi dirinya. Iya dong, kalau kamu tidak menunjukkan
kepastian, kepribadiannya kokoh, bimbang. Ya, paling dia bilang dasar banci loh. Dia mengatakan dasar banci loh gitu. Wis jebret-jebret aja gitu. Terima silakan kau udah. Lanang. Nah iya liwat. Iya. Ya, itu kata Shakespeare begitu. Ini orang-orang besar semua ya. Orang besar di mata dunia. Kalau di mata orang Islam mah kecil semua ini. Ya, karena orang Islam itu tidak pernah melihat kebesaran orang lain. Punten ini mah. Saya merasakan seperti itu ini mah. Mudah-mudahan dugaan saya nggak benar. Tapi begitu gitu. Ya, saya juga orang Islam kok. Ya begitu. Artinya begitu. Qala Edison nggak mau didengerin. Tapi qala Imam Syafi'i gimana? Ya gitu. Ya. Orang yang jadi diri itu tema satu ya menjelaskan juga sebab orang Islam alladzi yastami'una qawla yattabi'una ahsanahu. Dalil mangga sedikit banyak, tapi implementasinya seperti itu. Iya kan? La ikraha fid din. Iya kan? Afatukrihun nasa ayakunu mu'minin. Akan kau paksa orang suruh beriman. Ya. Fa in tawallaw fa inna ma'alikal balagh lasta 'alaika bimusaitir. Fadzakir inna ma anta mudzakir. Sabrak-abrak, tapi nyatanya maksa juga kok. Iya kan? Itu. Ya gitulah. Pokoknya mah dari Al-Quran mah mungkin ya bisa dianggap kayak supermarket. Dalil radikalnya ada, dalil moderatnya ada kan. Terus sampaikan, ya iya. Tergantung penafsiran. Nah ini baru orang Islam nih, Jalaluddin Ar-Rumi nih yang ngomong nih. Ya. Wada Allahu amamana sulaman alaina an natasallaqa darajatan ithra darajatin ladaika qadamani falima atatar bil alaji. Allah sudah menaruh, Allah memasang tangga di depan kita. Kita harus memaknaikinya naik di tangga setingkat demi setingkat. Allah sudah naruh tangga di depan kita, tinggal kita menaikinya setingkat demi setingkat. Kenapa kamu berpura-pura pincang? Allah sudah ngasih tangga di depan kita untuk kita naiki setingkat demi. Kenapa kamu sampai sekarang masih berpura-pura pincang? Itu ya kenapa? Nah itu artinya kita supaya jangan sampai kecil hati, kita panjat aja dulu. Jatuh lagi. Ya ini orang Islam lagi nih, Umar Al-Mukhtar. Udah dicatat tadi, Jalaluddin Ar-Rumi. Wada Allahu amamana sulaman alaina an natasallaqahu darajatan ithra darajatin ladaika qadaman. Kamu punya kaki dua kan? Gitu. Saya ulangi lagi ya.
Kata Ibnu Rumi, Allah sudah menaruh tangga di depan kita, tinggal kamu panjat saja setingkat demi setingkat. Dan kamu punya 2 kaki, kenapa kamu berpura-pura pincang? Gitu. Selanjutnya kata Umar Khayyam, inna darbati allati la tuqsimu dhahraka tuqawwika. Inna darbati allati la tuqsimu dhahraka tuqawwika. Pukulan-pukulan yang berulang-ulang itu selagi belum mematahkan tulang punggungmu, itu membuat kamu semakin kuat. Maknanya apa? Berjuang serasa bisa mungkin, semampu mungkin. Pukulan-pukulan yang berulang-ulang selagi belum mematahkan tulang punggungmu, itu semua membuat kamu semakin kuat. Apa maknanya? Kerja keras. Kerja keras. Iya. Jadi berbagai kesulitan yang kamu hadapi berulang-ulang, itulah yang membuat kamu mampu bertahan. Oke? Kegagalan-kegagalanmu yang berulang-ulang, itulah yang membuatmu semakin sukses. Semakin kamu sering dimarahin orang, justru itu membuat kamu semakin pintar. Terus mana? Semakin kamu banyak dicaci maki orang, semakin kamu dipuji orang. Iya. Tapi semakin kamu banyak disanjung-sanjung, kamu semakin gila hormat. Bisa nggak? Iya. Semakin banyak orang menyanjungmu, semakin gila hormat kalau kamu tidak kuat jiwanya. Makanya kembali lagi, Rabbana auzi'na an ashkura, bila kekuatan jiwa. Kalau nggak goyang semuanya. Duit banyak ambrol, jabatan tinggi ambrol, ya nama baik meningkat ambrol, sanjungan banyak ambrol. Ya malah yang bertahan adalah orang yang sering dipukuli itu oleh peristiwa-peristiwa ini. Jadi kesimpulannya bahwa peristiwa apapun yang terjadi, pahit getirnya kehidupan, tergantung bagaimana Anda menafsirkan peristiwa itu. Apa akan menjadi faktor pendorong Anda lebih maju, atau akan membuat Anda semakin berputus asa? Oke. Semakin cintamu ditolak cewek, kamu semakin yakin betapa gantengnya aku ini. Jadi nanti begini Bu ya, politik sontoloyo, politik genderuwo bisa berat nih Bu ya. Ya, terserah Anda bagaimana menafsirkannya. Ya, peristiwa itu bagaimana orang menafsirkannya. Kanjeng Nabi itu adalah orang yang pandai menafsirkan peristiwa untuk membuat dia semakin maju. Dan semua orang-orang besar adalah orang yang bisa memanipulasi, iya, cerita hidupnya menjadi indah semuanya itu. Bukan sebaliknya. Yang sebaliknya gimana? Contohnya yang sebaliknya seperti apa? Seperti apa yang sebaliknya tuh? Yang pesimis, yang negatif. Nah, yang selalu berkeluh kesah. Kenapa aku terlahir jelek? Kenapa aku harus lahir di keluarga miskin?
Kenapa aku tidak sampai selesai sekolah? Nasibnya Kenapa ngapain? Jangan ada keluh kesah. Terima semuanya.